Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel random, uh, PMF, CDF, beserta contoh soalnya. Oke, sebelum kita ke contoh soal, mari kita recall kembali apa yang disebut sebagai variabel random. Di sini variabel random kita definisikan sebagai fungsi dari sampel space S ke himpunan semua bilangan real, yang mana nanti setiap omega di S, setiap outcome yang ada di sample space akan dibawa ke suatu bilangan real R. Oke, jadi pada intinya variabel random adalah suatu fungsi. Dan nanti kita akan menulis X dalam kurung omega itu sama dengan R. Yang mana setiap titik di sample space ini kita asosiasikan dengan suatu bilangan real di sini. Nah, di sini sample space-nya tidak mesti berbentuk angka ya teman-teman. Sample space-nya bisa himpunan apapun. Sebagai contoh misalkan yang di sample space-nya pelemparan koin itu bisa kita yang mana itu kan sebetulnya isinya kombinasi H dan P ya. Nah, itu kita bisa hubungkan dengan suatu nilai real. Oke, sebagai catatan karena X ini adalah fungsi, jadi kita mesti tahu semua member dari sample space S supaya kita bisa mendefinisikan X dengan lengkap. Kemudian semua possible value dari X itu katakan R itu kita tulis sebagai R elemen dari X. Dengan kata lain R ini adalah anggota dari range X. Oke, kita lihat satu contoh. Ini contoh yang cukup simpel. Semoga bisa menjadi landasan untuk yang lain. Jadi kita ingat kembali eksperimen pelemparan dua buah koin. Di sini koinnya kita asumsikan fair coin. Di mana sample space-nya adalah seperti ini. HH, HT, TH, dan TT. Sample space-nya berjumlah 4 elemen. Kemudian kita mau bentuk suatu random variable X dari S ke himpunan semua bilangan real. Di sini sebagai contoh, X itu adalah menotasikan total keluaran dari H. Jadi kita ngitung H itu ada berapa gitu. Oke, kalau bisa saya tuliskan, berarti kan X itu tadi variabel random, berarti dari suatu fungsi dari S ke R, di mana nanti kita mengawankan setiap anggota S dengan total outcome dari H. Gitu. Nah, berarti nanti setiap anggota S, HH, HT, TH, dan TT akan dihubungkan dengan suatu bilangan. Di mana di sini diatur outcome-nya dibawa ke jumlah H-nya. Jadi kita harus menghitung jumlah H dari setiap outcome-nya. Di sini HH berarti jumlahnya ada 2, HT jumlahnya 1, begitu juga dengan TH 1, dan yang terakhir TT itu tidak ada H-nya berarti 0. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah menuliskan definisi X per elemen seperti ini. Oke, dan kita bisa tulis juga himpunan X ini, range dari X itu adalah semua nilai yang mungkin di sebelah kanan, yaitu 0, 1, dan 2. Berarti nilai X ini ada 3 buah kesempatan. Gitu ya. 0, 1, dan 2. Oke. Semoga ini bisa menjadi gambaran awal untuk bagaimana definisi dari X tersebut. Oke. Nah, ini ya kalau X-nya mau diringkas bisa ditulis seperti ini. Jadi kan tadi angka satunya ada 2 ya. Jadi kita tulis 1 aja. Untuk A-nya, HT, dan T. Dan ini set of values of X-nya adalah himpunan 0, 1, dan 2. Oke, itu sebagai contoh.
Kemudian kita akan lanjut ke pendefinisian PMF atau probability mass function. Oke, sebelum ke sana kita tinjau kembali definisi dari variable random discrete. Nah, di sini X itu dikatakan discrete random variable jika set of all values-nya atau range dari X itu finite berhingga atau merupakan himpunan countable. Yang tadi, contoh kita yang eksperimen tossing two fail coins dan X-nya adalah number of heads, itu termasuk discrete ya teman-teman, karena set of all values-nya berhingga hanya ada 3 elemen, 0, 1, dan 2. Berarti dia termasuk discrete. Kemudian kalau dia discrete, kita bisa definisikan PMF-nya, yaitu adalah fungsi f dengan definisi fx itu dibawa ke probabilitas variable random x sama dengan x kecil gitu. Untuk setiap x anggota dari set of possible values. Nah, berarti ini kalau mau ditinjau f-nya itu sebetulnya dia dari range x atau status Rx itu dibawa ke bilangan real ya, karena probabilitas itu adalah suatu bilangan real gitu dengan definisi x kecil, saya pakai simbol ini, dibawa ke fx, yang mana fx itu adalah menghitung peluang variable random x sama dengan x kecil gitu. Ya, dan ini untuk mudahnya ini juga sebetulnya hanya sebetulnya terkait dengan probabilitas yang kita sering pelajari, hanya saja dibuatkan semacam apa namanya notasi matematisnya gitu. Selanjutnya, setelah mendefinisikan PMF, kita bisa definisikan cumulative distribution function atau disingkat CDF dari variable acak discrete dengan PMFF sebagai berikut, yaitu F besar, di mana Fx-nya, Fx kecil ini sama dengan peluang variable randomnya kurang dari atau sama dengan X kecil. Yang mana ini akan sama dengan jumlahan semua Y, di mana Y-nya itu kurang dari sama dengan X dari setiap FY-nya. Dan ini X-nya berlaku untuk sebarang bilangan real. Jadi sekali lagi, untuk CDF itu dilambangkan F besar, yaitu Fx sama dengan probabilitas dari ini. Dan di sini X kecilnya itu sudah diberi dulu ya teman-teman. Jadi kita tahu nilai X kecil dulu, baru kita bisa menghitung Fx kecilnya. Dan itu akan sama dengan jumlahan semua Fy, di mana Y-nya ini mesti kurang dari sama dengan X kecil yang kita berikan sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami untuk dua konsep ini. Selanjutnya, untuk menjadi PMF, suatu fungsi itu mesti memenuhi dua kondisi. Yang pertama, nilai fx-nya mesti minimal 0 untuk setiap x. Ini clear ya dari definisinya, karena fx itu adalah penyataan peluang, jadi dia mesti minimal 0. Dan nanti ketika dijumlahkan semua fx-nya ini, untuk semua x di x besar, itu jumlahnya mesti sama dengan 1. Gitu. Nah, kita tinjau lagi contoh kita sebelumnya. Tadi kita udah susun definisi dari random variable-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyusun PMF-nya, probability mass function. Diingat kembali, fx kecil itu adalah probabilitas x besar sama dengan x kecil, di mana x ini adalah jumlah dari head ya. Ini saya tulis kembali. Dan x kecil ini harus berada di antara di himpunan 0, 1, 2 ya. Sesuai yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Oke, berarti kita akan punya P X besar sama dengan 0. Pertama kali ya. Ini.
Berarti ini kan sebetulnya mencari peluang jumlah headnya sama dengan 0. Sebenarnya kalau dibuat dalam narasi berarti kan ini P dalam kurung X sama dengan 0 berarti adalah probabilitas jumlah headnya 0 atau enggak ada. Nah, berarti kan dengan demikian di sini karena koinnya fair gitu ya. Jadi kita bisa pakai classical approach untuk probabilitasnya. Kita lihat yang tidak ada headnya hanya ada satu outcome TT ini. Jadi karena S kita punya 4 elemen berarti probabilitas jumlah head sama dengan 0 adalah 1/4 gitu. Seperti ini. Jadi PX sama dengan 0-nya sama dengan 1/4. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan PX besar sama dengan 1 berarti probabilitas jumlah headnya 1. Nah, kita lihat yang jumlah headnya 1 ada 2 outcome HT dan TH. Berarti probabilitasnya adalah 2/4 atau setengah gitu. Dan terakhir untuk probabilitas jumlah headnya 2 berarti hanya ada satu outcome HH di mana probabilitasnya sama dengan 1/4. Nah, kalau kita tinjau kembali dari definisinya, kita geser dulu. Kalau gitu berarti kan fx kecil itu adalah px besar sama dengan f kecil. Berarti di sini f0 itu sama dengan 1/4. Kemudian f1 sama dengan setengah. Dan f2 kembali lagi 1/4. Gitu. Nah, di sini kita sudah menyusun PMF-nya. F0 1/4, begitu juga F2 juga 1/4, kemudian F1-nya setengah. Dan untuk nilai-nilai lain, selain 0, 1, 2, berarti probabilitasnya adalah 0 atau tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, tidak akan mungkin terjadi jumlah head yang sama dengan 5. Itu tidak mungkin terjadi karena kita hanya tossing 2 koin. Gitu. Oke, jadi kalau mau diringkas, PMF-nya sebagai berikut. Ini dan seperti ini. Kemudian ini definisi lengkapnya. Seperti ini, fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Dan ini kalau kita cek jumlahannya 1 dan mereka semua minimal 0. Jadi ini sudah memenuhi juga sudah memenuhi syarat menjadi PMF. Nah, ini adalah PMF untuk eksperimen yang tadi beserta variabel random X gitu ya. Nah, sebagai catatan, kalau tadi ini kan berarti ada dua hal yang berpengaruh. Yang pertama, jenis eksperimennya dulu, kemudian definisi dari X-nya. Dan kita punya Fx ini saya beri subscript X itu menyatakan PMF-nya X gitu. Nah, nanti kalau seandainya didefinisikan variabel random lain, katakan Y itu jumlah dari tail misalkan, itu bisa jadi memiliki definisi PMF yang berbeda dari X. Jadi kita mesti berhati-hati variabel random mana yang sedang ditunjuk gitu, X atau Y. Di situ harus jelas. Oke, kita lanjutkan dengan mencari CDF. Di sini saya recall kembali CDF F besar X itu adalah probabilitas X besar kurang dari X kecil sama dengan jumlahan semua FY, di mana Y-nya ini mesti kurang dari sama dengan X gitu. Nah, untuk mempermudah kita lihat dulu contohnya, yaitu F1,5. F1,5 ini kita masukkan ke definisi berarti seperti ini. Kemudian ini sama dengan semua Y yang kurang dari 1,5 FY. Nah, di sini kalau kita ingat kembali di PMF-nya bernilai tak 0 untuk 0, 1, dan 2 ya.
Nah, ini berarti kalau kurang dari 1,5 berarti X kecil yang memenuhi adalah 0 dan 1. Yang dua ini tidak memenuhi. Dan untuk yang ada otherwise ini kita nggak perlu perhatikan karena nilainya 0. Sehingga ini akan sama dengan probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1. Yang mana sama dengan 1/4 ditambah setengah, yaitu 3/4. Sehingga kita sudah dapatkan nilai F1,5, F besar 1,5 maksud saya, itu adalah 3/4. Gitu. Nah, tetapi di sini punya catatan X-nya itu mesti berjalan di seluruh bilangan real ya teman-teman. Sehingga ya ini baru sekedar satu ilustrasi. Kita masih punya tak hingga banyak titik yang perlu dicek. Nah, namun kita tidak mungkin mengecek satu persatu mengingat ini adalah suatu interval. Sehingga kita harus merumuskan suatu formula umum bagaimana CDF itu terbentuk. Itu akan kita bahas di sini. Namun saya sepertinya akan menggunakan media lain yaitu OneNote ya supaya lebih mudah. Sebentar. Oh, wait. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ini ya X-nya tadi bernilai 1/4 untuk X 0 dan 2 dan setengah untuk X sama dengan 1 ya. Dan 0 untuk X yang lain. Kemudian kita mau cari kumulatifnya ya, yaitu sigma FY Y kurang dari sama dengan X. Oke. Sebelum kita ke sini kita telah dulu si ininya ya, si CDF-nya. Kalau kita perhatikan, kita buat dulu ini ya, semacam garis bilangannya gitu. Ini berarti kan nilai X-nya itu hanya 0, 1, 2. 0, 1, dan 2 ya. Nah, ini kita buat seperti diagram kartesius, namun untuk titik-titik yang diskret ya. Di sini mungkin saya beri warnanya di sini. Ini dan ini keduanya sama-sama 1/4. Kemudian yang satu, yang tengah ini berarti dia lain sendiri ya, dia setengah. Seperti ini. Nah, ini gambaran dari PMF kita, yaitu 3 titik. Oke, tadi kita udah punya satu hasil, yaitu F1,5 itu adalah 3/4. Yang dia menjumlahkan F0 dengan F1 ya. Ini. Yang 1/2 nilainya di sini ya kira-kira. Nah, gitu. Oke, kita coba observe titik lain, katakan di sini 0,5 dan di sini 2,5. Dan mungkin satu lagi di sini -1 ya. Kita cek F0, mungkin dari paling kiri itu. F-1 berarti jumlahkan semua FY, Y-nya kurang dari -1. Oke, ini kita lihat definisi kita seperti ini. Hanya bernilai ketika 0, 1, 2 dan lainnya 0. Di sini kalau kurang dari -1, berarti kan dia posisinya di sini ya. Posisinya di sini ke kiri ya berarti. Kalau F-1 berarti kan semua Y-nya semua Y-nya di kirinya -1. Berarti nggak ada yang bernilai tak 0. Karena mulai ada nilainya baru di sini, sini sama sini gitu. Ini berarti dia 0 ya. Tidak ada nilai. Oke, karena baru punya nilai si PMF baru punya nilai ketika di 0, 1, dan 2. Sebelum 0 ya dia nggak punya nilai karena 0 ada was.
Ini buat yang warna oranye ya. Saya kasih keterangan di sini. Ini daerah di hasil warna oranye. Oke, kita lanjutkan ke daerah berikutnya. Mungkin saya beri warna ini. Yang 0,5. 0,5 berarti wait, F 0,5 berarti kan menjumlahkan semua Y yang kurang dari 0,5 FY ya. 0,5 di sini. Dan yang kurang dari dia, itu yang punya nilai tak 0 itu hanya si ini ya. Si F0. Berarti ini sama dengan F0. Yaitu sama dengan 1/4 gitu. Sekali lagi yang 0,5 berarti kan di kirinya dia yang tak 0 hanyalah yang 0. Jadi dia sama dengan F0. Kemudian yang F2,5 itu jumlahan semua FY di mana Y-nya kurang dari 2,5. Berarti ini kurang dari 2,5 ada 0, 1, dan 2 ya. Berarti ini F0, F1 kita tambahkan lagi dengan F2, yaitu sama dengan 1. Seperti itu. Dari sini kita udah punya beberapa ilustrasi di mana kita mengambil satu titik di setiap interval. Nah, 4 case ini mendorong kita untuk bisa mencari general formula dari CDF-nya. Yaitu idenya adalah kita akan memecah. Kita akan melihat X dari setiap interval. Oke, mungkin saya lakukan sedikit ini dulu ya. Oke, mari kita selesaikan untuk kasus secara umum ya. Di sini. Oke, kita bagi kasus dari setiap interval. Mungkin saya beri warna. Di sini warnanya untuk interval yang kurang dari 0. Kemudian ini merah untuk ini, dan tadi udah. Oke, mungkin biru ini saya pakai di sini. Oke, kita jalan dari yang paling kiri dulu. Dari paling kiri ini saya definisikan intervalnya adalah X kurang dari 0. X kurang dari 0 ya. Oke, mungkin saya geser dulu sehingga lebih bawah. Nah, seperti ini. Untuk X kurang dari 0. Nah, ini secara umum ya, teman-teman. Untuk setiap X yang kurang dari 0. Ya, berarti dia nilainya masih di kirinya 0. Berarti Fx-nya itu sama dengan F. Sama dengan 0 ya, teman-teman. Karena waktu X-nya kurang dari 0, belum ada X yang bisa, Fy yang bisa kita jumlahkan. Jadi tidak terjadi apa-apa gitu. X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, yang daerah berwarna ini, itu kita dari 0, 0-nya masuk, X sampai kurang dari 1. Nah, kalau demikian berarti kan X-nya jatuh di interval warna ini ya, ungu ini ya. Nah, berarti dia yang bisa kita jumlahkan hanyalah F0. Yang sama dengan 4 gitu ya. Jadi Fx untuk X di interval ungu itu nilainya 4. Selanjutnya untuk yang warna merah, ini dulu saya turunkan lagi ya, biar mudah. Ini yang terakhir berwarna merah itu
dia interval 1 ikut kurang dari 2. Berarti dia di interval warna merah. Yang bisa kita jumlahkan, yang tak 0 adalah F0 dan F1. Yang sama dengan 34 ya. Ini. Dan yang terakhir yang berwarna biru muda ini, ya interval yang lebih dari 2. Fx-nya itu menjumlahkan F0, F1, dan F2. Yang mana dia adalah 1. Nah, seperti itu. Jadi kita udah selesai menjumlahkan semua. Dengan demikian, kita sudah selesai untuk CDF-nya. Ini sudah merangkum semua X di bilangan real ya. Sehingga bisa kita rangkum CDF kita dengan menuliskan sebagai berikut, yaitu F besar X kita bernilai 0 ketika X-nya kurang dari 0, bernilai 1/4 ketika X-nya berada di interval ini, 3/4 ketika berada di interval ini, dan terakhir bernilai 1 ketika X-nya berada di interval ini. Nah, ini adalah CDF dari X. Sebagai berikut. Dia fungsi yang definisinya itu kondisional ya, harus ada nilai X. Bergantung nilai X. Oke, berarti kita di video ini kita udah bahas, kita udah recall variable random itu apa, ada contohnya juga untuk yang tossing to fail coins. Kemudian kita cari X-nya, PMF dan CDF-nya. Nah, ini teman-teman bisa juga nanti mencoba sendiri, ditambah jumlah koinnya menjadi 3, 4 gitu. Dan X-nya juga didefinisikan. Mungkin teman-teman bisa coba bagaimana kalau saya definisikan variable random baru, yaitu Y yang sama dengan number of tails. Apakah nanti berbeda atau tidak. Dan teman-teman bisa cari PMF dan CDF-nya dengan cara mengikuti apa yang kita kerjakan di kasus ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa berguna untuk kita semua. Oke, sukses untuk belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.